Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirunisa Fitriali, NIM 1931040019 dari PJKRA. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu kepercayaan diri dalam olahraga. Adapun definisi kepercayaan diri, yaitu psikolog olahraga mendefinisikan kepercayaan diri sebagai keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan perilaku yang diinginkan berhasil. Perilaku yang diinginkan bisa apa saja. Yang utama adalah bahwa salah satu keyakinan dalam kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. Adapun aspek-aspek kepercayaan diri, yaitu kepercayaan diri bagian dari aspek kepribadian. Kemudian aspek tersebut diperoleh melalui latihan dasar dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Maka dengan ini atlet mampu menghadapi masalah-masalah pada situasi pertandingan, mudah berinteraksi dengan lingkungan baru. Dengan lingkungan baru mempunyai tanggung jawab besar terhadap diri sendiri serta mampu menerima kritikan. Adapun sumber kepercayaan diri atlet. Yang pertama, hasil yang pernah dicapai. Keberhasilan penampilan sebelumnya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kepercayaan diri seorang atlet. Yang kedua, model. Kemampuan seorang atlet adalah hasil dari imitasi dan modeling. Yang ketiga, persuasi verbal. Persuasi verbal adalah ucapan-ucapan yang keluar dari pelatih atau orang-orang yang berpengaruh terhadapnya. Yang terakhir, gugahan emosional. Seorang atlet dapat mengendalikan persepsinya dengan baik, maka ia dapat mengendalikan gugahan emosionalnya dengan baik. Adapun sumber kepercayaan diri secara umum. Sumber kepercayaan diri bagi atlet diperoleh berdasarkan pengalaman saat bertanding, mengidentifikasi gaya bertanding yang baik, pelatih sebagai mentor sekaligus motivasi atlet, serta menerima kritikan dengan emosi positif. Adapun faktor-faktor kepercayaan diri atlet. Yang pertama, kepercayaan diri dari pengalaman sukses. Berikutnya, kepercayaan diri dari mengamati orang lain. Ketiga, kepercayaan diri dari persuasi verbal, yaitu membicarakan dirinya sendiri yang dilakukan oleh atlet maupun orang lain. Terakhir, kepercayaan diri dari kondisi fisik yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada atlet. Adapun manfaat kepercayaan diri. Manfaat dari kepercayaan diri yaitu atlet akan merasa tertantang dan aktif untuk meningkatkan kemampuannya, menimbulkan rasa aman pada sikap dan tingkah lakunya, tidak mudah bimbang dan ragu-ragu dalam bertindak. Pengertian kecemasan bertanding. Kecemasan bertanding merupakan reaksi emosi negatif atlet terhadap keadaan tegang dalam menilai situasi pertandingan yang ditandai dengan perasaan khawatir, was-was, dan disertai peningkatan gugahan sistem file tubuh, sehingga menyebabkan atlet merasa tidak berdaya dan mengalami kelelahan karena senantiasa berada dalam keadaan yang depresi mengancam. Adapun jenis-jenis kecemasan bertanding. Kecemasan bertanding terdapat dua jenis. Kecemasan yaitu trained mean A dan stated mean A. Stated mean A adalah ketakutan yang tidak profesional terhadap situasi tertentu. Rasa takut merupakan reaksi normal terhadap situasi nyata yang mengancam seseorang. Kecemasan dianggap normal jika kecemasan itu terjadi dalam situasi yang dapat diatasi dengan sedikit kesulitan.
Oleh kebanyakan orang, jenis kecemasan ini termasuk kondisi emosi yang bersifat sementara dan berlangsung untuk situasi tertentu saja. Sedangkan trait min-E, jenis kecemasan yang menetap dan menyebar ke berbagai aspek kehidupan individu. Selanjutnya, model proses kecemasan bertanding. Kecemasan yang dialami oleh atlet berawal dari situasi pertandingan. Pada situasi pertandingan merupakan ancaman bagi atlet, maka akan mengalami kecemasan, baik situasi sebelum bertanding, selama bertanding, dan setelah bertanding. Karena atlet pada situasi ini berdebar-debar karena dia bertanding menentukan kemenangan. Adapun gejala kecemasan bertanding. Gejala kecemasan bertanding dapat dikelompokkan menjadi dua gejala, yaitu gejala fisik dan gejala psikis. Jadi, dua gejala kecemasan bertanding dapat memengaruhi atlet yang bertanding. Adapun sumber-sumber kecemasan bertanding. Sumber-sumber kecemasan yang dialami oleh atlet adalah tuntutan yang berasal dari pelatih, situasi pertandingan yang kurang kondusif, standar individu yang terlalu perfeksionis, dan lawan tanding yang kurang sepadan. Adapun faktor-faktor kecemasan bertanding. Yang pertama, faktor motorik. Faktor motorik merupakan gejala dan gangguan kecemasan olahraga tampak pada diri atlet melalui keadaan raut muka dan dahi berkerut, gemetaran, kaki terasa berat, sering menggaruk-garuk kepala, otot-otot sakit, sering jalan mundar-mandir, dan lesu, tubuh terasa kaku, dan mengalami ketegangan otot. Yang kedua, faktor afektif. Gejala dan gangguan kecemasan olahraga tampak pada diri atlet melalui pengakuan atlet seperti merasa cepat putus asa, sembrono, dan memiliki keraguan diri. Yang ketiga, faktor somatik. Gejala dan gangguan kecemasan olahraga tampak pada diri atlet dalam keadaan jantung berdebar-debar, keras, ingin buang air kecil, mengalami ketegangan, pernafasan tidak teratur, sering minum air, berkeringat dingin, dan suka tidur. Yang terakhir, faktor kognitif. Gejala dan gangguan kecemasan olahraga tampak pada diri atlet dalam wujud tidak bisa berkonsentrasi, berpikir tenang, hal-hal yang tidak berhubungan, dan pikiran negatif yang mengganggu konsentrasi. Adapun pengaruh kepercayaan diri terhadap kecemasan bertanding. Menurut Komardin 2013, kepercayaan diri akan menggugah emosi positif. Artinya, ketika atlet berasa dan dalam keadaan kepercayaan diri, atlet akan merasa tenang dan rileks walaupun berada dalam tekanan. Tetapi, atlet yang kurang percaya diri cenderung ragu untuk melakukan yang terbaik dan berpikir untuk melakukan yang terbaik. Situasi yang penuh ketegangan tersebut merupakan tantangan berat bagi atlet. Ketegangan yang berlebihan tersebut berakibat timbulnya kecemasan. Untuk mengatasi situasi tersebut dibutuhkan kepercayaan diri. Menurut Lauster 1978 dalam Yulanto dan Faut 2006 menjelaskan kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya, dapat merasa bebas melakukan hal-hal yang disukainya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang dan memiliki dorongan untuk berprestasi. Berdasarkan dua pendapat para ahli di atas, ditarik kesimpulan yaitu kepercayaan diri memegang peranan
penting dalam menurunkan kecemasan yang dialami oleh setiap partisipan. Dari hasil analisis data, bahwa kecemasan dan kepercayaan diri mempunyai korelasi yang negatif pada partisipan. Apabila kecemasan partisipan tinggi, kepercayaan diri partisipan rendah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.